Kita kenalan dulu ya. Iman. Saya coba nongkrong di situ. Kali aja ada yang ngasih makan gitu. Tapi apa yang terjadi 2 jam nggak ada satu orang pun yang ngasih saya makan. Saya buka keran dan saya minum air keran itu sampai saya merasa kenyang. Karena dulu saya di kampung itu dihina sama orang. Setiap orang berhak untuk sukses. Ibu dan ayah saya mungkin setiap malam berdoa buat saya. Dan bisa jadi justru itulah yang menjadikan kemudian saya dimudahkan sama Allah. PDKT dulu sama Allah biar dapetin apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gengs Q, ini seneng banget hari ini di rumah gua kedatangan Ustadz. Wih, Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aiman, lama nggak jumpa. Iya, makasih banyak ya Ustadz bisa mampir main ke rumah nih. Alhamdulillah. Ini kalau kalian pasti yang suka ngelihat di MNC TV subuh-subuh tuh pasti selalu ada Ustadz. Ustadz, Ya, siap. Mas. ini mulai kita Mas apa AA ya? biasa aja ada. AA ya. Ustadz, dari namanya dulu deh. Nih ya, aku kenal tuh sama Ustadz tuh dulu Ustadz Asep Nur Hidayat. Kita kenalan dulu nih. Sebenarnya nama Ustadz tuh dari kecil sampai sekarang namanya apa, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya nama aslinya itu yang diberikan orang tua itu namanya Nur Hidayat. Ya, tapi karena mungkin lahir di Jawa Barat, Ya. sebagai rasa apa ya, kasih sayang, memanjakan. Nah, di panggilan sehari-hari itu Asep gitu. Oh. Tapi ternyata jadi melekat akhirnya sampai seperti ini gitu kan. Makanya kalau ngelihat KTP saya itu nggak ada Asepnya. Oh, nggak ada justru. Oh. Makanya kemarin ada teman yang bilang, kenapa nggak ikut Asep Sudinia itu loh? Oh iya. Apa tuh namanya? Paguyuban ya? Iya, iya Paguyuban. Saya bilang nggak ada Asepnya masalahnya. Kalau ada saya ikutan. Oh. Kali aja jadi presidennya. Jadi sebenarnya emang dari kecil karena sering dipanggil Asep. Karena emang sudah tuh kalau nggak AA, Asep. Sama sih kayak dulu juga aku gitu, Ustaz. Jadi nama aku kan Iman Riki. Cuman karena sering panggilan AA di kampung, jadi bisa jadi kesini jadi Aiman. Oh. Jadi akhirnya Aiman gitu. Nama betulnya Iman Riki Firmansyah gitu. Baru tahu malah. Kita kenalan dulu ya. Iman. Jadi lucu ini. Lucu. Udah 7 tahun bertemu baru tahu nama aslinya juga. Nah, Ustadz, Siap, Mas. aku kenal Ustadz tuh udah 7 tahun tapi aku tuh selalu banyak banget mendapatkan motivasi-motivasi dari Ustadz. Karena emang Ustadz ini adalah motivator terbaik juga nih, gengsu. Jadi kalau kalian nih ikutan di umrohnya, karena Ustadz itu punya travel umroh, Samawi Travel gitu. Nah, kalau ikutan bersama Samawi Travel tuh aduh Masya Allah, motivasi kita lagi beribadah tuh jadi makin meningkat banget gitu. Nangis terus ya? Nangis terus. Nah, tapi Ustadz sendiri kalau ngelihat dari basicnya sendiri, Ustadz belajar dari mana sih jadi seorang motivator? Jadi gini ya, pertamanya saya kan tahun 97 itu saya baru lulus SMA. Nah kemudian hidup saya di kampung yang ya kehidupannya pas-pasan lah gitu. Artinya orang tua saya itu bukan orang yang berada. Sehingga saya berpikir, wah kalau saya hidup di kampung seperti ini terus, berarti ya hidup saya kan seperti ini aja gitu. Keren-kerennya paling jadi petani lah gitu. Gitu. Akhirnya saya punya pikir, ya udahlah saya hijrah aja. Seolah-olah saya membuang diri ke daerah lain, yaitu ke Jakarta. Nah, jadi tahun Di umur berapa tuh? 20-an, sekitar 20-an. Di bawah 20. Di bawah 20. Nah, kemudian pertama saya masuk ke Jakarta itu ke daerah Cempaka Putih. Nah, saya masuk di sebuah pasar namanya Pasar Impres Gemrong. Jadi saya masuk di Pasar Impres Gemrong, kerjaan saya adalah kuli pasar. Jadi angkat-angkat barang? Iya. Masya Allah. Nggak Dulu nyangka itu banget ya. suka bawa kresek kan, suka lihat kan kalau di pasar. Iya. Bu, dibantu nggak gitu. Nah itulah kerjaan saya dulu. Jadi bawa kresek harganya waktu itu masih 500 ya kalau misalnya dia mau gitu kan. Emang itu Ustadz sendirian ke Jakarta tuh? Sendiri. Nggak ada yang dituju? Enggak, dulunya ada yang dituju teman, tapi temannya pindah. Ya Allah. Jadi udahlah, makanya di situ saya udahlah bismillah aja.
kalaupun memang seperti apa di Jakarta, paling tidak kan deket lah ke daerah saya, pulang kampung jalan kaki kan. Nah, jadi tidur pun di emperan pakai gerdus, kadang-kadang ya tikus jalan gitu. Nah, kemudian setelah itu saya berpikir ini bukan yang saya cari. Aja saya coba jualan Indomie rebus. Jadi pernah jualan Indomie rebus. Di mana itu? Masih di situ juga. Yo. Jadi ada orang yang punya tempat tapi nggak dipakai. Saya bilang boleh nggak saya pakai jualan Indomie rebus. Subhanallah tuh. Sebetulnya saya jualan Indomie rebus itu laku. Kenapa? Karena saya punya resep sendiri akhirnya. Nanti kapan-kapan saya bikinin dah. Siap. Waduh, baru tahu. Kalau nih. ketagihan harus bayar tuh. Oke, kemudian habis itu saya jadi kuli bangunan. Saya pernah jadi debt collector. Debt collector. Iya. Nggak ada tampang-tampang debt collector. Makanya itu. Selama 3 bulan saya jadi debt collector, pernah closing. Tapi sementara kan digaji sama bos kan. Iya. Saya bilang mohon maaf nih kayaknya nggak ada bakat saya di sini. Soalnya setiap orang yang saya datangi mereka bilang, "Mas, nanti sore ya," gitu kan. Sorenya datang, besok dia bilang. Besok. Besoknya datang, nanti sore lagi. Waduh, frustasi juga sih gitu kan. Karena kan dibayar tapi saya nggak menghasilkan. Kayak kemudian saya pernah ngamen. Ngamen dari Cikini, saya di kereta ngamennya. Dari Cikini sampai ke Depok. Sekali jalan itu saya dapat 70-80 ribu. Nah kemudian saya jadi marbot juga. Oke, kemudian saya kerja di Pasaraya, kemudian kerja di Sarinah Tamrin, kemudian saya pernah kerja di HI, Hotel Indonesia. Luar biasa banget, banyak banget perjalanan itu. Jadi pedagang asongan, pokoknya kalau di bredel semuanya nggak cukup waktunya. Nah, itu gimana ceritanya tiba-tiba jadi memotivasi? Nah, dari situlah saya kan jadi marbot, kemudian alhamdulillah karena dari kampung itu orang tua saya memesantrenkan saya, sedikit punya ilmu agama lah bahasanya gitu. Akhirnya di masjid itu saya diminta sama ketua masjid untuk memberikan pengajian sama ibu-ibu. Nah, di antara mereka itu ada orang yang pernah ikut training motivasi internasional lah, mungkin kelasnya internasional. Sepulang ikut training, bilang sama saya, "Tad, mau ikut training nggak?" "Training apaan?" "Training ini," dia bilang gitu. Wah, pas lihat harganya, wah, saya bilang, nggak kuat lah orang saya cuma dibayar 150 ribu per bulan jadi marbot. Itu harganya 1, sekian juta. Saya bilang mau, tapi nggak punya uang. Nah, 2 bulan kemudian, tiba-tiba dia yang manggil saya tuh, ibu itu. Sekarang udah almarhum. Manggil saya, kemudian dia bilang, "Nih uang, kamu ikut training besok hari Sabtu." Datanglah ke sana, saya ikut training akhirnya. Nah ternyata di lembaga training ini sedang dibutuhkan trainer dan asisten yang sangat banyak. Nah akhirnya saya mencoba datang ke perusahaan ini, ke kantornya. Dan subhanallah ternyata saya datang bawa lamaran, hari ini lamaran, besok harus sudah berangkat. Karena saking kekurangan trainer. Nah akhirnya saya dididik oleh yang punya foundernya gitu kan. Nah kemudian alhamdulillah saya dibilang trainer kilat. Kenapa? Karena dalam waktu kurang lebih 6 bulan saya sudah jadi trainer. Kalau yang lain itu bisa 1 tahun bahkan 2 tahun. Nah karena mungkin saya punya basic public speaking lah, public speaker gitu kan. Alhamdulillah saya kemudian dari situ ya 2004 saya masuk sampai 2011 keliling Indonesia, bahkan ke Belanda, ke Malaysia, ya ada ke beberapa negara lah seperti itu. Nah tahun 2011 saya keluar. Masya Allah, banyak banget deh perjalanan karirnya itu ya. Dari mendarah-darah dulu sampai akhirnya menjadi seseorang. Gitu, luar Pernah biasa. kelaparan, Pernah kelaparan gimana ceritanya? Ya, jadi saat saya masih jadi marbot itu kan, gaji 150 ribu per bulan kan nggak mungkin lah hidup sebulanan dengan uang segitu. Kayak nangis kalau ceritain ini nih. Nggak apa-apa. Gimana ceritanya? Ya satu hari saya nggak punya uang. Nah kemudian saya tahu tuh di dekat masjid di mana saya mengabdi, saya tahu ada satu tukang nasi goreng yang super laku itu. Kemudian saya coba nongkrong di situ. Tujuannya apa coba? Kali aja ada yang ngasih makan gitu. Tapi apa yang terjadi 2 jam nggak ada satu orang pun yang ngasih saya makan. Saya sambil nangis pulang ke masjid karena lapar. Sempat kepikiran saya mau mencongkel kotak amal. Alhamdulillahnya nggak terjadi. Nah kemudian karena saya lapar, saya pergi ke tempat wudhu, saya buka keran dan saya minum air keran itu sampai saya merasa kenyang. Kemudian setelah itu saya balik lagi ke dalam masjid, saya tidur, ini 2 tangan dijadikan bantal gitu. Nah kemudian saya bilang sama Allah, "Ya Allah, apabila satu ketika saya dititipi harta olehmu, maka siapapun yang masuk ke rumahku, kalimat pertama yang akan saya tanyakan, sudahkah engkau makan?"
Kenapa? Karena saya mengalami lapar seperti, dan alhamdulillah sampai sekarang siapapun yang masuk ke rumah, mau orang lain, mau karyawan, siapapun pasti ditanya sama saya itu masalah makan. Kenapa? Saya nggak mau bahwa kejadian yang saya alami itu dialami oleh orang lain. Inilah yang membuat kemudian saya menjadi termotivasi untuk berbagi kepada orang, bahwa kalau hari ini alhamdulillah Allah berikan rezeki, punya rumah, punya kendaraan, saya bisa datang ke beberapa negara, bahkan umroh pun saya sebulan 2 kali kan gitu. Ini bisa, siapapun bisa mendapatkannya, asal punya kemauan dan punya keyakinan yang tinggi. Bahkan sebetulnya masih banyak lagi kisah perjalanan hidup saya yang tidak diungkap sekarang, karena ini mau saya bukuin. Aduh, Masya Allah. Nanti kita harus beli bukunya. Tapi ini sedih banget sih, bener Ustadz. Mungkin kelaparan Ustadz juga pernah saya alami juga dulu gitu loh. Masya Allah ya. Gimana rasanya kelaparan, apalagi ya sama-sama kita dari kampung merantau ke Jakarta, itu gimana rasanya, itu luar biasa banget. Dan justru dari kelaparan itu bisa pengorbanan yang sampai saat ini tuh nggak bisa dilupakan ya Ustadz. Ada satu hal ya, yang mungkin barangkali buat teman-teman yang saat ini kehidupan ekonominya pas-pasan, bahkan mungkin di bawah ya. Saya kan ketika jadi marbot, alhamdulillah saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa kuliah. Oh, sempat kuliah? Kuliah saya. Masya Allah. Jadi marbot itu saya kuliah. Semester pertama saya bayar. 2, 3 sampai selesai saya dapat beasiswa. Alhamdulillah kan. Tapi di balik itu sebetulnya ada perjalanan yang menyedihkan. Kenapa? Kan saya tinggal di Senen. Iya. Ya. Sementara kampus saya di Rawamangun. Ketika saya nggak punya duit lah, dari Rawamangun ke Senen, Senen Rawamangun saya jalan kaki. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa banget pengorbanannya Ustaz. Dan itu Ustadz sendiri, bayar sendiri, semua sendiri? Alhamdulillah. Jadi saya memberitahu ibu dan ayah saya kuliah itu sudah semester 8. Masya Allah, hebat. Hebat banget. Ayah ibu saya almarhumah itu nangis semua gitu. Kenapa? Karena mereka nggak nyangka gitu. Karena kalau lebaran saya pulang, tetap saya sebagai orang yang merantau pasti bawa ini, bawa itu sebagai oleh-oleh. Saya kasih uang mereka. Mereka tidak tahu kalau saya kuliah gitu. Dan surprise bagi mereka ketika saya di semester 8, saya bilang sama mereka, doakan ya, saya tinggal 2 semester lagi, saya harus wisuda. Siap-siap nanti saat saya wisuda, ibu dan ayah saya ke Jakarta. Mereka nangis gitu. Karena dulu saya di kampung itu dihina sama orang, sama tetangga dihina. Karena mungkin kehidupan kedua orang tua saya saat itu standar lah gitu ya. Sehingga pada saat saya mau wisuda, ibu bapak saya tahu gitu kan. Itu kan membuat mereka mungkin terhenyak gitu. Ya alhamdulillah selesai kuliah, orang-orang yang menghina dulu itu pada akhirnya mereka seolah-olah malu gitu. Nah, jadi itu perjalanan kuliah saya dan masih banyak lagi sekali ya. Ustadz, dari hinaan tuh bisa jadi pemacu semangat banget ya. Bener. Dari semua perjalanan Ustadz ini yang udah dilaluin, apa sih hikmah yang bisa diambil Ustadz? Setiap orang berhak untuk sukses. Asalkan kita mau pertama berikhtiar maksimal. Yang kedua, dekat sama Allah. Yang ketiga, kalau masih ada orang tua, maka sebaiknya berbuat baiklah. Karena saya yakin bahwa apa yang saya dapatkan sekarang, yang saya raih itu adalah doa orang tua saya yang dikabul sama Allah. Bisa jadi bukan karena ikhtiar saya, bukan karena kerasnya ikhtiar saya. Tapi saya pun meyakini bahwa ibu dan ayah saya mungkin setiap malam berdoa buat saya. Dan bisa jadi justru itulah yang menjadikan kemudian saya dimudahkan sama Allah. Jadi itu saja mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan sekarang banyak orang kan yang mengatakan bahwa rasanya kok susah banget sih hidup, mungkin begitu kan. Coba saya bilang, pikirkan bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu. Karena bisa jadi Allah itu sudah mempersiapkan sesuatu buat kita, tapi orang tua kita tidak memberikan keran itu. Jadi tertutup. Nah, doa orang tua itulah yang menjadi keran datangnya rahmat dari Allah, memudahkan segala urusan kita. Itu tuh kunci utamanya ya, gengs. Masya Allah. Ini luar biasa banget nih podcast kali ini, ada sedihnya, ada harunya banget. Sekarang kita ngulik dari karirnya Ustadz nih. Karir sekarang alhamdulillah banget nih ya. Aku sekarang lihat kemarin ini ada di rumah seleb nih, Raffi, Baim, terus tiba-tiba ada Ustadz video call. Terus tiba-tiba setiap hari ada Ustadz juga tuh di MNC. Nah, sampai saat ini karir ini ke arah mana sih, Ustadz? Kalau saya sebetulnya tetap ya, saya lebih cenderung sebagai motivator aja sebetulnya. Adapun tadi masuk di media, di MNC ataupun di televisi lah ya, itu hanya mungkin pada saat perjalanan saya menjalani sebagai seorang motivator, ada keberkahan-keberkahan yang datang gitu. Karena sebetulnya saya tidak ada pemikiran dari dulu bahwa saya masuk
MNC atau masuk TV lah gitu bahasanya ya. Tidak ada sedikit pun. Tapi pada kenyataannya kok dalam perjalanan ada itu. Gitu. Tapi kalaupun memang Allah maunya seperti itu, ya udah saya ikuti aja gitu. Iya. Memang mungkin maunya seperti itulah. Keren nih, Gengs Q. Sekarang Ustadz udah berkeluarga dengan anak 1. Anaknya alhamdulillah baru 1. Baru 1. Mau nambah lagi nih? Kalau dikasih sama Allah, Amin. mau. Kita doain ya Gengs Q. Tuh ibunya tuh udah ketawa-tawa. Kita doain deh mudah-mudahan bisa nambah lagi. Ustadz, tipsnya deh hidup yang damai, tentram tuh seperti apa sih? Fokus aja, fokus dengan pribadi yang ingin maju ya. Jangan pernah punya rasa iri, dengki. Karena bisa jadi apa yang diberikan kepada kita memang sudah seperti itu gitu. Yang diberikan kepada orang lain ya mungkin juga seperti itu. Insya Allah kok ketika hati kita bening, bersih, saat kita meminta doa kita dikabulkan itu lebih baik. Sekarang apakah kita dengan irinya kita sama orang lain, apakah rezeki orang lain itu pindah kepada kita, kan enggak juga. Betul. Yang penting mah kita tetap fokus, kita punya cita-cita, ikhtiarnya maksimal, jangan pernah putus asa. Kalau Tuhannya orang kaya adalah Allah, Tuhan kita juga adalah Allah. Betul. Kalau Allah sekarang sudah memberikan sama orang kaya, pasti Allah juga ngasih sama kita. Cuma yang jadi masalah, mungkin saat ini kitanya kurang dekat dengan Allah, kan begitu. PDKT dulu sama Allah biar dapetin apa yang kita inginkan. Amin. Bener gitu. Betul. Emang menarik banget sih ngobrol sama Ustadz, padahal ini baru sebagian kecilnya doang. Nanti Gengs bisa nonton lagi, kita bakalan ngebahas kupat. Nanti nonton di segmen kupat ya. Ustadz, terakhir yang ingin disampaikan sama teman-teman yang buat penonton juga di rumah yang bisa memotivasi teman-teman dalam hidup, silahkan. Pasti semua orang itu memiliki jalan untuk menuju sukses. Tinggal kitanya mau berikhtiar atau enggak. Jadi kesuksesan adalah milik semua orang. Kesuksesan milik semua orang. Kita semua pasti bisa sukses. Banyak kesempatannya. Oh iya, satu lagi. Ya. Berbicara sukses itu tidak hanya sekedar materi. Jadi kita hidup bahagia, senang, nggak punya hutang. Nah, itu dia penting. Udah, itu sukses itu. Sukses dan damai, tentram, nggak ada kepikiran. Cicilannya berapa bulan lagi ya? Nah, buat Gengs Q yang nanti nih ingin mendapatkan motivasi-motivasi lagi, boleh nih follow Instagramnya Ustadz Asep Hidayat. Asep Hidayat, dan juga Ustadz juga lagi bikin ini ya Ustadz. Ada YouTube juga. YouTube juga, dan juga ada motivasi online ya? Ya, insya Allah. Atau juga kalau mau mengundang Ustadz boleh, langsung aja dihubungi. Langsung ke beliau aja. Di Instagramnya langsung. Oke, terima kasih banyak Ustadz, sehat-sehat Sama-sama, terus. terima kasih. Mudah-mudahan selalu lancar semua karirnya. Amin, 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 amin. Terima kasih bisa doanya. memotivasi banyak orang. Amin, amin ya Amin, Allah. amin ya Allah. Terima kasih Gengsku, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.